Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa setiap produk yang berkualitas tentu berasal dari proses pengendalian mutu dan kualitas. Dan itu terkait dengan alat dan pengukuran performansi kualitas. Oleh karena itu, saya, Regita Nadia Safitri, NRP 1117040048, kelas MB6B, tahun ajaran 2019-2020, ingin menjelaskannya dengan membagi menjadi 6 bagian, yaitu diagram kontrol X, diagram kontrol R, check sheet, diagram Pareto, histogram, dan diagram scatter. Yang pertama adalah diagram kontrol X dan kontrol R. Diagram ini merupakan diagram yang digunakan untuk melakukan pengamatan berdasarkan rata-rata untuk kontrol X dan juga rentang atau jangkauan pada kontrol R dari data yang telah disajikan. Terdapat contoh soal. Berikut merupakan tabel yang berisi data pengukuran waktu overtime menit per orang. Kemudian pilihlah 20 sampel secara acak dengan masing-masing 5 data untuk dijadikan diagram kontrol X dan juga R. Langkah umumnya yaitu, pertama, tentukan data dan sampel acak. Kemudian, mencari rata-rata dari tiap sampel. Sebagai contoh, sampel pertama, 19 ditambah 54 tambah 73 ditambah 62 dan 66 dibagi dengan 5 sama dengan 54,8. Dan untuk mencari jangkauan, dengan cara X max dikurangi X min, yaitu 73 dikurangi 19 sama dengan 54. Kemudian kita mencari sentral dengan cara menjumlahkan semua baris pada kolom rata-rata, kemudian dibagi dengan total sampel, yaitu 932,6 dibagi 20 sama dengan 46,63. Dan untuk mencari rata-rata dari nilai R, dengan cara menjumlahkan semua baris pada kolom R, dengan hasil 10,19 dibagi dengan total sampel, yaitu 20, menghasilkan 50,95. Dan yang terakhir adalah mencari standar deviasi. Kemudian akan lebih spesifik pada diagram kontrol X. Pertama, kita harus menyiapkan data-data seperti N. N adalah sampel. Sampelnya adalah 5. A2. A2 merupakan ketetapan apabila sampelnya 5, maka akan menghasilkan 0,577. Sentral adalah 46,63 seperti yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian kita menentukan batas atas dan batas bawah dengan rumus, yaitu sentral plus min A2 dikali rata-rata jangkauan. BKA sendiri mendapatkan hasil 76,02 dan BKB yaitu 17,23. Kemudian kita baru membuat grafik. Ini merupakan diagram kontrol X. Garis paling atas merupakan BKA dengan nilai 76,02. Untuk yang hijau atau tengah merupakan garis sentral, yaitu 46,63. Dan BKB, garis paling bawah berwarna kuning tua, dengan nilai 17,23. Dan untuk garis yang berwarna orange dan berfluktuatif merupakan rata-rata dari tiap sampelnya. Kemudian kita membuat diagram kontrol R. Caranya sama, yaitu menyiapkan data-data terlebih dahulu. N-nya sama dengan 5, kemudian D3 dan D4 masing-masing 0 dan 2,114 merupakan ketetapan apabila sampel berjumlah 5. Sentral kita adalah 46,63 seperti yang telah dijelaskan. Lalu ada BKA dan BKB masing-masing 98,57582 dan 0 berdasarkan rumus D4 kali rata-rata jangkauan untuk BKA dan D3 dikali rata-rata jangkauan untuk rumus BKB. Kemudian kita membuat grafiknya. Berikut merupakan diagram kontrol R. Sama seperti yang telah saya jelaskan. Yang paling atas merupakan BKA, namun kini nilainya adalah 98,57. Hijau adalah sentral bernilai sama 46,63 dan BKB kuning tua yaitu 0. Dan untuk grafik yang berfluktuatif, garis yang berfluktuatif merupakan R dari masing-masing sampel atau jangkauan. Kita akan mempelajari selanjutnya yaitu check sheet. Apa itu check sheet? Check sheet merupakan piranti yang paling sederhana
yang digunakan untuk menghitung seberapa sering sesuatu terjadi. Berikut adalah contoh soal. Buatlah checksheet dari data di atas. Pertama, kita harus menyiapkan data yang diperlukan, yaitu data bulan dari bulan ke-1 hingga bulan ke-8, dan juga data kerusakan atau kecacatan. Pada kali ini kita akan menggunakan produk furniture dengan kecacatan yaitu diameter bor yang tidak sesuai, bagian lancip, pada ujung produk, kap tidak konsisten, hingga lem berlebih. Kemudian kita menginput data bulan dalam kolom, lalu kita menginput data kerusakan pada baris, kemudian kita menghitung total kerusakan pada masing-masing bagian. Sebagai contoh, untuk lem berlebih kita dapat menghitung dengan cara menjumlahkan bulan ke-1 yaitu 58 sampai dengan bulan ke-8 yaitu 42 akan mendapatkan hasil 329. Kesimpulannya adalah pengamatan ini dilakukan selama 8 bulan dengan total 10 faktor kecacatan pada furniture. Lalu kecacatan produk yang tertinggi yaitu pada permukaan produk yang tidak rata dengan total 509, serta yang terendah pada gap yang tidak konsisten dengan total 286. Diagram Pareto. Apa sih diagram Pareto itu? Diagram ini merupakan piranti yang digunakan untuk membandingkan berbagai kategori kejadian yang disusun berdasarkan besar kecil dari kiri ke kanan. Berikut merupakan contoh soal, yaitu membuat diagram Pareto dari data kolom E. Caranya adalah 1. Tentukan data yang ingin diselidiki menggunakan data penyebab kerusakan atau cacat pada furniture, seperti diameter bor tidak sesuai hingga lem berlebih. Kedua, kita membuat diagram tali, yaitu menghitung berapa kerusakan pada masing-masing kerusakan. Sebagai contoh, pada lem berlebih, terdapat 36 kerusakan. Kemudian kita menyusun datasheet untuk Pareto diagram. Terbagi menjadi 5 yaitu kerusakan, jumlah kumulatif kerusakan, persentase jumlah kerusakan total, lalu persentase kerusakan kumulatif. Bagaimana cara mencari persentase jumlah kerusakan? Kita dapat mencarinya dengan jumlah kerusakan dibagi total kerusakan dikali 100%. Sebagai contoh, untuk baut yang longgar, kita dapat menghitungnya dengan cara 75 dibagi 506 dikali 100% akan menghasilkan 15%. Berikut merupakan diagram Pareto pada kerusakan furniture. Kesimpulannya adalah, pada bulan ke-5, kecacatan tertinggi adalah terkait baut yang longgar dengan jumlah 75 dengan persentase sebesar 15%. Sedangkan yang terendah adalah permukaan produk yang tidak rata dengan jumlah 21 dengan persentase sebesar 4%. Kemudian kita akan mempelajari mengenai histogram. Histogram adalah piranti yang digunakan untuk mengetahui variabilitas data. Buatlah histogram dari data berikut. Langkah-langkahnya adalah, pertama kita harus menghitung jumlah data pengukuran. Dapat kita ketahui bahwa terdapat 80 data. Kemudian kita menentukan jarak atau R dengan X max dikurangi X min sama dengan 79 dikurangi 10, hasilnya adalah 69. Dan untuk mengetahui kelas kita dapat menggunakan rumus 1 plus 3,3 log N. N-nya adalah 80, akan dihasilkan 7,28 dan dibulatkan menjadi 7. Dan untuk lebar kelas atau interval, kita dapat mencarinya dengan H sama dengan R dibagi K, sama dengan 69 dibagi 7, sama dengan 9,857, dan dibulatkan menjadi 10. Tentukan batas-batas kelas. Dapat kita lihat bahwa nilai terkecilnya adalah 10. Berikut merupakan tabel data histogram terbagi menjadi 7 kelas dengan interval dari 10 sampai 19. Kemudian kita menghitung frekuensinya, lalu kita mendapatkan total dari frekuensi tersebut. Berikut merupakan diagram histogram. Kesimpulannya adalah persebaran data tertinggi berada pada interval 40 hingga 49
dengan frekuensi sebesar 16 dan terendah berada pada interval 10 hingga 19 dengan frekuensi sebanyak 9. Kemudian kita akan mempelajari mengenai diagram scatter. Jadi, diagram ini adalah diagram mengenai kemungkinan korelasi antara dua variabel. Berikut telah disajikan data berupa menit lembur dan juga N produksi. Pertama, kita harus menentukan korelasi. R sama dengan sigma X min X bar dikali Y min Y bar atau biasa disebut dengan SXY dibagi dengan akar sigma X min X bar kuadrat atau SXX dikali sigma Y min Y bar kuadrat atau SYY. Saya telah menghitung di Excel dan mendapatkan hasil SXY sama dengan 14593,32, lalu SXX sama dengan 49755,44, dan SYY sama dengan 172,486,9. Namun data tersebut tidak saya cantumkan karena terlalu besar dan banyak. Dari hasil penghitungan kita mengetahui bahwa R-nya adalah 0,1575. Ini merupakan korelasi positif lemah karena berada di antara 0 hingga 1 dan angkanya mendekati angka 0. Berikut merupakan diagram pencar yang telah saya buat. Kita dapat mengetahui bahwa sumbu X atau variabel independennya adalah N produksi dan sumbu Y atau variabel dependen merupakan menit lembur. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara produksi dengan menit lembur memiliki korelasi positif karena memiliki R sebesar 0,15752731 dan ini merupakan korelasi positif yang lemah. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.